Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadidat Hammurabi dari Taman Kode-Kode. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah standar library di Golang. Jadi standar library itu adalah library yang sudah terinstall bersama dengan Go. Saat pertama kali kita install Go di komputer, maka standar library ini akan terinstall juga. Ada banyak sekali standar library yang tersedia di Go, dan kali ini kita akan coba satu, yaitu bernama tar. Nah, standar library tar ini berada di dalam sebuah modul bernama archive. Nah, kegunaan tar adalah untuk melakukan kegiatan archive dari satu file biasa, file normal, misalkan teks, video, gambar, kemudian akan dimasukkan ke dalam sebuah satu file archive gitu ya. Nah, biasanya tipe-tipe file archive yang terkenal mungkin ada zip, rar, dan lainnya. Nah, sekarang kita akan coba sebuah archive yang bernama tar, dan itu dilakukan dengan Go. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Di terminal sekarang kita langsung buat sebuah folder bernama mkdir archive tar ya, bernama archive tar. Kemudian setelah folder archive tar dibuat, kita masuk ke dalamnya menggunakan cd archive tar. Kemudian di dalam folder archive tar ini kita buat sebuah project Go dengan menggunakan perintah go mod init archive tar gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat sudah ada sebuah file bernama go.mod, yang artinya folder archive tar ini sudah menjadi sebuah project Go. Maka sekarang kita siap buka folder archive tar dengan menggunakan kode editor. Nah, di sini saya menggunakan vim, dan kita bisa langsung buat sebuah file bernama main.go. Di dalam file main.go ini kita langsung buat sebuah package main, lalu function main. Ya. Nah, di dalam function main ini nanti kita akan lakukan dua buah operasi ya. Pertama, membaca isi file. Kemudian kita membuat sebuah file output, lalu isi file tadi kita masukkan ke dalam tar, lalu tarnya kita tulis ke file outputnya. Jadi 3 hal itu yang akan kita lakukan. Baik, yang pertama untuk membaca isi file di sini. Nah, kita buka terminal baru. Oke, nah di sini kita akan buat sebuah file yang dia akan menjadi file bahan gitu ya. Jadi file bahan ini adalah file sumber teks biasa yang nanti akan kita masukkan ke dalam tar. Nah, di sini kita langsung buat filenya. Misalkan namanya bahan, kemudian isinya adalah lorem aja. Lorem paragraf. Ada 3 paragraf nih. Lorem paragraf. Oke. Nah, di sini file bahan itu isinya teks biasa seperti ini. Dan kita lanjut ke main.go. Nah, sekarang di file main.go kita langsung baca file bahannya di variabel bahan. Kemudian kita simpan error karena kita mau baca filenya menggunakan os read file. Nah, di os read file ini kita bisa tulis nama file bahan. Oke, di sini karena kita mempunyai error, kita cek aja langsung menggunakan if error tidak sama dengan nil. Jadi kalau ada error di sini kita langsung fatal aja dan tampilkan errornya. Oke. Nah, kemudian berikutnya setelah ini kita buat file output, dimana nanti kalau proses dari file bahan ini kita masukkan ke tar, kemudian outputnya ada di mana. Nah, di sini kita tentukan langsung aja outputnya ada di mana ya. Oke, jadi di sini output error gini kita pakai os create, kemudian nama filenya adalah misalkan output. Nah, di
sini kita punya error lagi, jadi kita cek lagi pakai log fatal, kemudian kita tampilkan errornya. Nah, di sini kita udah punya dua ya, bahan untuk inputnya dan output untuk ya outputnya gitu ya. Oke, langsung di sini kita buat writer dari tar.new writer gini ya. Dan di sini kita masukkan output gitu. Jadi ketika kita menuliskan data ke dalam tar, maka tar langsung menuliskan isinya itu ke file output gitu ya. Nah, di sini kita langsung lakukan write header. Di write header ini dia perlu satu pointer tar header, dan di sini kita bisa tulis file name di dalam arsip tarnya itu apa, misalkan hasil gitu ya. Oke, hasil, atau ya ditulis bahan juga boleh, nggak apa-apa gitu ya, namanya sama karena dia akan dimasukkan ke dalam file output itu nanti. Nah, sekarang untuk modenya kita tulis saja 0600, kemudian di sini untuk size-nya, oh ya, size ini wajib ya teman-teman, karena untuk proses write body-nya nanti atau isi dari file hasil ini itu harus ditentukan ukurannya berapa. Nah, di sini tempat kita menentukan ukuran tersebut. Size-nya di sini memerlukan int64 atau integer 64. Kemudian kita ambil len dari bahan. Oke, cukup. Nah, kemudian write header ini dia sebenarnya ada output ya. Dia menghasilkan error. Di sini kita bisa cek errornya, log fatal, kita tampilkan errornya. Oke. Ya, di sini untuk penulisan header ke dalam tar itu udah selesai. Berikutnya kita lanjut tuliskan di sini ke writernya itu untuk bodinya. Nah, di sini kita langsung masukkan aja bahan gitu ya. Nah, di proses write ini sebenarnya menghasilkan dua hal ya, tapi di sini kita gunakan errornya saja, if error, karena kita cuma pengen tahu dia gagal atau berhasil. Nah, kalau gagal ya udah berarti fatal, dan kalau berhasil ya udah nggak ngapa-ngapain juga gitu ya. Kita lanjut aja untuk melakukan writer close gitu. Nah, di writer close ini itu sebenarnya bisa menghasilkan error juga gitu. Di sini kita bisa cek if error, kemudian log fatal lagi, dan sini kita hasil keluarkan lagi errornya. Nah, oh ya, di sini untuk output di sini bisa di defer aja. Oh ya, output dot close ya, output close. Nah, gitu. Oke, udah sih, ini udah cukup. Kita coba untuk jalankan dulu. Di sini posisinya ada file bahan. Oke, kita jalankan go run main.go. Nah, kalau kita lihat sekarang sudah ada file bernama output, dan kalau kita lihat isi file dari bahan itu adalah teks ya. Dan kalau kita lihat isi dari output itu akan menghasilkan binary seperti ini. Jadi tidak ditampilkan sebagai teks, dan dia berbeda seperti bahan gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat isi dari output. Gimana caranya? Kita bisa gunakan perintah tar xvf kemudian output. Nah, di sini keluar tulisan hasil gitu ya. Artinya di dalam file output ini waktu diekstrak atau di unarchive itu terdapat file hasil di dalamnya. Dan di sini kita lihat sekarang sudah ada bahan, hasil, dan output. Nah, di sini untuk hasil dan bahan itu ukurannya sama ya. Nah, untuk output ukurannya agak besar di sini,
lebih besar karena dia menyimpan header dan lain-lain. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat isi dari bahan sama, dia teks. Kemudian kalau kita lihat isi dari hasil sama juga, dia teks yang tadi berasal dari bahan gitu ya. Nah, itu kegunaan package archive tar di sini. Jadi dia membaca sebuah file, kemudian dari sebuah output file, tar itu dapat menuliskan ke dalam output file tadi dengan isi dari bahan. Jadi bahan dimasukkan ke tar, kemudian tar akan menuliskan ke output. Nah, seperti itu. Oke, itu saja teman-teman. Kita lanjutkan di eksplorasi standar library lainnya. Untuk lebih detail, teman-teman bisa cek URL di deskripsi. Dan URL ini official ya dari website Go sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.